Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bawa Islam ke Indonesia ini siapa? Itu Wali Songo. Wali Songo itu adalah semuanya anak cucunya Rasulullah, kecuali Sunan Kalijaga yang tidak, yang asli orang Ajami. Terus ane sekanjeng Nabi kagungan putri Sayyidah Fatimah, Daud karo Sayyidina Ali, ngedali Hasan Husain. Sayyidina Husain kagungan putra Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin kagungan putra Sayyid Muhammadil Baqir. Sayyid Muhammadil Baqir kagungan putra Sayyid Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq kagungan putra Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Uraidi kagungan putra Imam Muhammadin Naqib. Muhammadin Naqib Nurun Naqib datang Imam Isa An-Naqib. Imam Isa An-Naqib kagungan putra Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir kagungan putra Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah kagungan putra Sayyid Alwi. Kagungan putra Sayyid Muhammad. Kagungan putra Sayyid Alwi. Kagungan putra panjenenganipun. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan tentang nasab Ba'alawi kian lama, kian meruncing sobat. Dan sekarang ada Gus Koyum yang merupakan pengasuh pondok pesantren An-Nur Lasem, Kabupaten Rembang, dan di sini juga berkomentar terhadap tesis dari Kiai Haji Imaduddin yang cukup membuat kontroversial. Nah, bagaimana komentar beliau sobat? Ayo kita simak bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala sahbihi wa tabi'ih. Amma ba'du. Genealogis silsilah para habaib, para sadah pada Nabi SAW sebagai keturunan Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam Islam, genealogis para habaib dan para sadah pada Nabi SAW disebut pertama dengan sebutan kerabatnya Nabi Muhammad SAW atau qarabatun Nabi SAW. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani jilid 3 halaman 47 hadis nomor 2641, ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai ayat qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, katakan wahai Muhammad SAW, aku tidak minta kepada kamu sekalian atas dakwahku, atas tabligku suatu upah materi, illal mawaddata fil qurba, kecuali yang aku minta kamu sekalian menyayangi pada sanak kerabatku. Ayat 23 surat Asy-Syura. Para sahabat bertanya, wa man qarabatuka, siapa kerabat engkau ya Rasulullah SAW yang wajib kita mencintainya, yang wajib kita menyayanginya? Rasulullah mengatakan, Aliun wa Fatimatu wa ibnahuma, ialah Ali, Fatimah, dan kedua anak Fatimah, dan kedua anaknya Ali dan Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Yakni genealogisnya adalah para habaib, para sadah, ialah keturunan Hasan dan Husain, berujung pada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum, berujung pada Rasulullah SAW. Pertama, disebut kerabat. Yang kedua, genealogis para habaib dan sadah pada Nabi Muhammad SAW disebut Ahlul Bait. Saya baca dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 3205 dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri jilid 9 halaman 64-65. Ketika ayat 33 surat Al-Ahzab diturunkan, innama yuridullahu
liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kamu sekalian kotoran, wahai ahlul bait, dan Allah menghendaki untuk membersihkan kamu sekalian sebersih-bersihnya. Nah, di sini ahlul bait, ahli rumah. Siapa ahlul bait? Ayat ini turun, kemudian Rasulullah memanggil Fatimah, Hasan dan Husain. Fada'a Fatimah wa Hasanan wa Husainan fajalla lahum bikisa'in, kemudian menutupinya dengan baju. Ketiga-tiganya ini ditutup oleh Nabi dengan baju. Wa Aliyun khalfa dhahrih, sedangkan Ali di belakang punggung Nabi Muhammad SAW. Fajalla lahu bikisa'in, kemudian ditutupi dengan baju. Ada 4 manusia yang mulia: Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, mereka inilah ahli rumahku, ahlul baitku. Fa'adhib anhum rijsa, maka ya Allah, hilangkan kotoran dari mereka, wa tahhirhum tadhira, dan jadikan mereka manusia yang bersih sebersih-bersihnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, genealogis keturunan Nabi SAW, habaib dan sadah, disebut dalam Al-Quran ialah abna dan nisa, yaitu putra-putri Nabi Muhammad SAW. Saya baca di dalam tafsir Al-Kasyaf. Tafsir ini secara teologi bukan ahli sunnah, tetapi Mu'tazilah. Tetapi dalam perkara ini tidak perkara Mu'tazilah, tetapi sama dengan ahli sunnah, yaitu masalah ahlul bait. Saya baca dalam tafsir Al-Kasyaf. Saya ahli sunnah wal jamaah, bukan Mu'tazilah. Karya Az-Zamakhsyari di jilid 1 halaman 433-434. Ketika ayat 61 surat Ali Imran turun, yaitu ayat yang mengenai mubahalah, tantangan Nabi mubahalah, tantangan Nabi dengan Nasrani untuk mubahalah, yaitu doa bareng, kemudian siapa yang mendapatkan laknat. Nah, di sini dijelaskan mubahalah Nabi. Ketika itu Nabi bersama siapa? Disebutkan di dalam tafsir Al-Kasyaf, mendekap Husain, memegang tangannya Hasan, muhtadinan al-Husain, akhidan biyadil Hasan, memegang tangannya Hasan. Wa Fatimah tamshi khalfah, Fatimah berjalan di belakang Nabi SAW. Wa Aliyun khalfaha, Ali di belakang Fatimah radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi mengatakan, idza ana da'autu fa'aminu, jika aku berdoa, kamu sekalian Ali, Fatimah, Hasan, Husain membaca amin. Maka uskup Najran, tokoh dari Nasrani itu, menyuruh orang-orang Nasrani untuk mengurungkan tantangan mubahalahnya Nabi. Jangan berani menghadapi tantangan mubahalahnya Muhammad SAW. Uskup Najrani memerintahkan orang-orang Nasrani untuk membatalkan doa tantangan turunnya laknat dengan Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya. Nah, di sini ayat ketika Nabi mengajak mubahalah, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Ayo kita undang, mari kamu sekalian, kami akan mengundang anak-anak kami, wa abna'akum, dan kamu sekalian mengundang anak-anakmu, anak-anak kamu sekalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, dan perempuan-perempuan kami kita undang, wa nisa'akum, perempuan-perempuan kalian kamu undang, kamu sekalian mengundangnya, wa anfusana wa anfusakum, diri kita dan diri kamu sekalian, summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kita mubahalah, kemudian kita menjadikan siapa yang mendapatkan laknat, ialah laknat akan turun pada orang-orang yang dusta. Di sini Rasulullah menyebut anak-anak Rasulullah, genealogis Nabi Muhammad disebut abna, yaitu anak-anak, anak cucu. Nah, berarti ada 3 istilah paling tidak dalam syariat, yaitu istilah qarabatun Nabi SAW, ahlu baitin Nabi SAW, abna'un Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, hadis nomor 1979 dengan syarahnya Tuhfatul Ahwadi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 6 halaman 103. Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Studilah kalian, belajarlah kalian, risetlah kalian dari nasab-nasab kalian, genealogis. Nah, selama ini riset yang luar biasa terjaga keakuratannya adalah risetnya para habaib, risetnya para sadah. Itu punya data-data tercatat, terbukukan sesuai dengan rekomendasi Nabi supaya mempelajari nasab. Mata silu Nabi arhamakum, dengan studi itu kamu akan menemukan, akan mempelajari dengan apa kamu bisa silaturahmi dengan saudara kalian, dengan kerabat kalian, sesama para habaib, sesama para sadah. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi kehadiran lembaga Rabitul Alawiyin ini mewakili umat Islam untuk meneliti sebuah riset ilmiah dengan tim yang
kredibel dan ahli dalam bidangnya untuk meneliti mana habaib, mana yang bukan habaib, mana sadah, mana yang bukan sadah. Dan riset ini memang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk riset genealogis, yaitu riset silsilah, riset nasab. Lebih-lebih nasabnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan. Jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini benar atau tidak, meragukan. Kalau memang diakui oleh Rabithah Alawiyin, Rabithah Alawiyah, dan ma'ruf dengan silsilah yang kuat, dengan data yang kuat, itu kita cukup. Kalau Anda mengatakan itu tidak cukup, silsilah di Indonesia ini sejarahnya bisa bubar. Di Indonesia ini sejarah-sejarah daerah, cerita-cerita wali di daerah, apakah punya data yang ilmiah semua? Yang sudah terbukukan, yang sudah jelas melakukan riset-riset ilmiah, yaitu data-data para habaib, para sadah yang ada di Rabithah Alawiyin, dan mungkin ada di lembaga-lembaga habaib yang lain, bisa di Yaman, bisa di Mesir, atau di negara-negara lain. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan betulkah keturunan Nabi atau tidak. Ini tidak bisa, ini seperti ini. Ucapan seperti ini jauh dari ilmiah dan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, demikian pemaparan dari Gus Koyum yang menyatakan bahwasannya secara genealogi yang berujung kepada Rasulullah, yang pertama adalah kerabat, nah yang kedua Ahlul Bait, dan yang ketiga adalah putra-putri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau juga memperingatkan sobat bahwasannya hati-hati bagi mereka yang menyatakan bahwasannya habib-habib yang ada di Indonesia ini diragukan, dan beliau berpesan jangan sembarangan untuk mengucapkan hal yang seperti itu. Dan juga sobat, beliau tetap percaya kepada keberadaan Rabithah Alawiyah, maka seseorang itu emang benar-benar keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.